Ya, setelah Iran resmi memblokir Selat Hormuz, pasokan migas pun terhambat. Di tengah situasi ini, pemerintah pun pastikan cadangan BBM nasional cukup hingga 20 hari ke depan. Selat Hormuz resmi ditutup. Kini Iran menyerang kapal yang nekat melintas. Kebakaran hebat pun terjadi di kapal tanker milik Inggris dan Amerika Serikat. Tak hanya itu, kapal yang berada di sekitar Selat Hormuz alami gangguan sistem navigasi. Di tengah eskalasi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pasokan energi nasional tetap terkendali. Bahlil menyebut cadangan energi dalam negeri cukup sampai 20 hari ke depan. BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal di 25 hari. Maksimal. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20-23 hari. Sekarang BBM kita itu sudah 23 hari. Jadi sudah di atas standar minimal cadangan nasional yang sebagaimana lazimnya. Jadi kita nggak bisa katakanlah teman-teman menganggap harus Pak kita stok 60 hari. Mau isi taruh di mana? Kita nggak punya storage. Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage. Jadi bukan kita nggak punya cadangan untuk mengisi minyak, tapi sekarang mau taruh di mana? Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegaskan kondisi ekonomi Indonesia tetap terjaga bila nantinya perang berlangsung lama. Kan channelnya pasti melalui ekspor ataupun melalui harga minyak. Harga minyak udah naik mereka di 80 ya. Kita udah hitung sampai 92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi nggak ada masalah. Oh, kalau impor makin parah kan harganya mahal ya, kan akan menekan defisit. Ya, kita pastikan aja pertama tax collection kita, pengumpulan pajak kita sama cukai nggak ada yang bocor, itu udah mengurangi tekanan ke defisit. Nanti kalau lebih bagus, itu udah lebih bagus, kita lihat dampaknya seperti apa, baru kita hitung langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Penutupan Selat Hormuz disebut sebagai respon Garda Revolusi Iran atas serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu. Selat ini merupakan jalur vital ekspor minyak dunia. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah per hari melintas di jalur tersebut, termasuk dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah akan impor minyak mentah dari Amerika Serikat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda, Breaking News akan dilanjutkan dengan rekan saya Chamar Henda. Tetaplah bersama kami. Ya, Iran menyerang pangkalan militer dan aset milik Amerika Serikat di sejumlah negara Timur Tengah, termasuk Qatar. Lalu bagaimana situasi terkini di sana? Kita akan bertanya langsung kepada warga negara Indonesia di Qatar. Ada Mbak Rosita di sana. Ya, selamat pagi waktu Doha dan selamat siang waktu Indonesia. Mbak Rosita, apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi. Baik, Mbak Rosita, bagaimana situasi terkini di Doha, Qatar? Untuk hari ini yang berbeda dari hari kemarin adalah mulai dari pagi ada helikopter yang berkeliling ya, nggak tahu mungkin patroli atau apa, cuman hari sebelumnya tuh nggak ada gitu aktivitas itu. Ya, kalau sebelumnya apakah juga sempat terdengar suara ledakan-ledakan atau rudal balistik yang lewat di atas langit Qatar, Mbak Rosita? Nah, kalau ledakan atau dentuman ya, setiap dini hari dari satu dini hari
Pemirsa, asap hitam mengepul di dekat konsulat Amerika Serikat di Dubai. Kebakaran dipicu oleh serangan drone yang berasal dari Iran. Insiden ini terjadi pada Selasa malam. Api telah berhasil dipadamkan oleh pihak berwenang dan dilaporkan tidak ada korban jiwa. Pejabat Amerika Serikat dan pemerintah Dubai menjelaskan bahwa sebuah drone menabrak tempat parkir kantor konsulat Amerika Serikat. Sedangkan media pemerintah Iran melaporkan bahwa drone mereka berhasil menghantam kantor konsulat Amerika Serikat. Ya, sistem pertahanan udara Amerika Serikat mencegat sejumlah rudal yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di kota Erbil, Irak. Sebuah rekaman video menunjukkan momen ketika pertahanan udara Amerika Serikat mencegat sebuah rudal di atas kota Erbil di Irak Utara. Rudal-rudal ini diketahui menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Bandara Erbil di wilayah Kurdistan, Irak. Selain menggunakan rudal, serangan juga dilakukan dengan menggunakan drone dan diklaim oleh kelompok yang dikenal sebagai Saraya Aulia Al-Dam yang beroperasi di bawah naungan kelompok perlawanan Islam di Irak. Serangan ini pun diklaim sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat Israel ke Iran pada Sabtu lalu. Ya, kawasan Teluk Arab sejak Sabtu 28 Februari terus meningkat ketegangannya usai Iran melancarkan serangan balasan. Rudal-rudal Iran juga menyasar negara-negara di Teluk Arab. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab merilis sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat rudal dan drone Iran. Terhitung 11 rudal balistik dan 123 drone milik Iran yang masuk wilayah udara Uni Emirat Arab berhasil dicegat. Sementara satu rudal Iran berhasil menghantam namun tidak ada korban jiwa. Qatar menjadi salah satu negara teluk yang diserang rudal Iran dengan target fasilitas militer Amerika Serikat.